Halo semuanya, kawan-kawan guru cerdas, selamat datang di channel Guru Cerdas, channelnya murid-murid cerdas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Nah, sebelumnya mari kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah rangkaian atau jalur untuk mengalirkan arus listrik. Ya, di sini kita bisa melihat pengertian atau definisi dari rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah rangkaian atau jalur untuk mengalirkan listrik. Paham ya? Jadi, rangkaian listrik adalah rangkaian atau jalur-jalur untuk mengalirkan arus listrik. Nah, dalam rangkaian listrik itu ada 3 komponen yang harus ada ya. Nah, apa saja ketiga komponen tersebut? Baik, kita akan lihat di sini ketiga komponen yang harus ada dalam rangkaian listrik. Yang pertama itu adalah baterai, ya. Baterai sebagai sumber energi listriknya. Nah, kemudian komponen yang kedua itu adalah lampu. Ya, lampu adalah elemen yang mengubah energi listrik menjadi bentuk lain. Nah, dalam hal ini kalian tahu kan, lampu dapat mengubah energi listrik jadi energi cahaya. Baik. Nah, sekarang masih ada komponen yang ketiga, yaitu kabelnya. Bayangkan jika kalau ada sumber listrik, ada lampu, tetapi tidak ada kabel, apakah listriknya bisa menyala? Tentu tidak. Jadi kita membutuhkan kabel, ya. Berarti ketiga komponen tersebut adalah yang pertama, baterai atau sumber listrik. Yang kedua, lampu atau elemen yang mengubah energi listrik menjadi elemen lainnya, menjadi energi lainnya. Dan yang ketiga adalah kabel. Pak Guru, lihat tuh di atas ada gambar apa ya? Oh, ini adalah gambar saklar. Nah, kalian juga bisa menambahkan saklar ke dalam 3 komponen penting dalam rangkaian listrik. Oh, begitu ya? Memangnya apa sih fungsi saklar? Fungsi saklar adalah untuk memutus atau menyambung arus listrik, ya. Nah, apakah penting ada saklar? Penting. Kalau tanpa saklar, maka lampu akan terus menyala, maka energi listrik akan cepat habis. Kemudian lampu pun akan terus rusak. Bayangkan kalau di rumah lampu kita tidak ada saklarnya, maka lampu di rumah kita akan menyala terus dan biaya penggunaan listrik akan membengkak. Kemudian TV, kalau TV tidak ada tombol on off-nya, nah tombol on off-nya yang di TV itu namanya saklar juga ya. Nah, TV akan terus menyala, maka TV kita akan rusak. Selanjutnya, nah tapi sebelum kita lanjut, kita kembali mengingat ya, tadi komponen listrik ada berapa ya? Ada 3. Oke, kita tambah lagi 1, ada 4. Oke, yang pertama baterai, yang kedua lampu, yang ketiga kabel, tambahnya lagi 1, saklar. Oke, tetapi kalau kalian mengingatnya cuma 3 boleh kok, tidak masalah ya. Tetapi tergantung kesepakatan di sekolah ya. Kalau gurunya bilang 3, kalian ikuti 3. Kalau gurunya bilang 4, maka kalian harus ikuti 4. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis rangkaian listrik. Ini berdasarkan website akupintar.id. Jenis rangkaian listrik itu ada 3, yaitu rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah campuran antara seri dan rangkaian paralel, ya. Nah, kita ulang ya. Rangkaian listrik ada 3. Yang pertama, rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Yang ketiga, rangkaian campuran. Ya, di mana rangkaian campuran tersebut disebut dengan terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel yang menjadi satu. Ya, memang di sini ada 2 tipe ya ditulis, tetapi kita biar mudah mengingatnya, maka kita bisa mengingatnya satu persatu seperti ini: rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel, kemudian rangkaian campuran. Paham ya? Mari kita ingat kembali ya, apa saja jenis rangkaian listrik. Yang pertama seri,
yang kedua paralel, yang ketiga adalah campuran. Kita menuju ke rangkaian seri. Nah, rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Ya. Nah, kalau bingung dengan pengertian ini, Pak Guru ganti pengertiannya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponen listriknya disusun secara berderet atau sejajar, ya. Nah, baik. Jadi seperti ini. Dia ciri-ciri dari rangkaian seri. Ini komponen listriknya, lampu ini disusun berderet. Nah, kalau sudah bertemu seperti ini, berderet seperti ini, maka dia sudah termasuk rangkaian seri, ya. Nah, rangkaian seri itu bisa pada lampunya, bisa juga pada baterainya. Nah, yang ini kebetulan baterainya 1, ya. Nanti kalau baterainya 2 ditaruh di sebelah sini, maka dia baterainya disusun secara seri. Yang ini lampunya disusun secara seri. Baik, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Kalau mau gampang, rangkaian listrik yang hambatannya disusun berderet. Lebih mudah kita mengingat, ya, kalau kita menyebutnya dengan berderet. Baik. Nah, sekarang rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Kalau kalian susah untuk mengingatnya, ciri dari rangkaian paralel adalah ada cabangnya. Nah, cabangnya seperti ini. Jadi kabel harusnya datang dari sini, bercabang lurus 1, belok 1. Ya, jadi dia ada cabangnya. Nanti kalau sudah punya cabang, berarti dia sudah namanya rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu ciri-cirinya antara lain, jika salah satu lampu mati, misalnya yang ini mati, maka lampu yang lain akan masih menyala, ya. Seperti itu. Ya, berbeda dengan seri. Kalau seri, satu lampu mati, maka yang lain tidak bisa menyala karena terputus arusnya oleh lampu yang satunya karena mati lampunya, tidak bisa mengalirkan listrik. Jadi komponen lampunya itu menjadi penghubung listrik, ya, kalau di seri. Nah, ini kelebihan dan kekurangan. Kita lihat kelebihan dan kekurangan. Pada rangkaian seri, jika salah satu komponen rusak, maka seluruhnya akan ikut rusak. Bukan ikut rusak, ya, tetapi tidak bisa menyala. Ya, bukan rusak tetapi tidak bisa menyala. Seperti itu. Ya, anggap saja di rumah kita rangkaiannya seri. Berarti kalau ada satu lampu mati, maka yang lainnya juga ikut mati, meskipun tidak rusak. Seperti itu maksudnya, ya. Nah, karena mereka menggunakan satu jalur, ya. Kabelnya satu jalur dia. Jika satu rusak, maka yang lain akan padam, nggak kebagian listrik. Itu ya, berbeda dengan paralel. Kalau paralel, jika satu komponen rusak atau mati, maka komponen lainnya yang berada di jalur yang lain itu masih menyala, ya, karena kan kabelnya itu bercabang. Jika cabang satu mati, masih ada cabang yang kedua, tenang saja, seperti itu. Makanya rangkaian listrik di rumah itu pakai paralel aja, biar bisa dimatikan salah satunya. Nah, selanjutnya, kerusakan dalam rangkaian seri sulit dideteksi, ya, karena ya seperti yang dibilang tadi, jika satu mati, semua akan mati. Jadi kita nggak tahu yang mana yang rusak, ya. Nah, jika sedangkan paralel, kita bisa mudah mengetahui yang mana yang mengalami kerusakan. Nah, yang kedua, kelebihan dari rangkaian seri itu pasti ada, ya, yaitu kabelnya lebih sedikit makanya. Kalau paralel, kabelnya lebih banyak makanya, ya. Baik, meskipun tidak ada tulisannya di sini, tetapi pasti bisa diingat, ya. Nah, kelebihan kekurangannya, misalnya kalau misalnya pada lampu rangkaian seri, jika satu lampu mati atau rusak, maka yang lainnya ikut padam. Kalau paralel, jika salah satu rusak atau mati, yang lainnya tetap menyala. Nah, kemudian pada apa lagi, ya? Pada rangkaian seri, jika rusak sulit untuk dideteksi.
Kemudian kalau paralel mudah untuk dideteksi. Yang ketiga, rangkaian seri lebih hemat kabel. Kemudian pada paralel lebih banyak menggunakan kabel. Nah, kemudian sebenarnya masih ada kelebihan dari rangkaian seri ya. Misal rangkaian seri itu jika baterai disusun seri, maka energi yang kuat arusnya akan bertambah ya, maka lampu akan menjadi lebih terang ya. Nah, sedangkan pada paralel itu arus listriknya itu akan terbagi-bagi sehingga lampunya tidak akan cukup terang, tetapi sama rata semua lampunya ya, seperti itu. Apa sih maksudnya? Nah, ini lihat. Yap. Ini adalah contoh rangkaian paralel. Ini anggap baterai dan ini ada 3 lampu. Nah, jika pada rangkaian paralel semua lampu ini kebagian arus listrik yang sama rata ya, tidak ada lebih, tidak ada yang kurang, sehingga semua cahayanya sama rata. Berbeda pada seri ya. Kalau pada seri yang di depan aja yang terang, makin ke belakang makin kecil gitu. Nanti kalau di rumah pakai rangkaian seri bisa berebut nanti ya, milih lampunya ya, mungkin lebih banyak unggulnya paralel daripada seri ya. Baik, ini adalah contoh-contoh gambar dari rangkaian paralel. Nah, kalau yang ini rangkaian paralel sudah jelas, ada cabangnya di sini. Kalau yang ini contoh paralel yang lebih jelas lagi ya. Ini baterai, Pak Guru sadar ya. Yap. Di sini baterai, kemudian arus listrik dari negatif ke positif ya, dari sini ya bergerak. Baik. Nah, di sini ada cabang 3. Sudah jelas ini pasti paralel ya. Kemudian kalau seri, nah yang ini nah baik, di sini berurutan, jadi dia pasti seri. Jadi tidak cuma lampu aja yang dijadikan patokan ya, baterai pun bisa dijadikan patokan. Misalnya Pak Guru akan tunjukkan salah satunya. Kalau yang ini, nah yang ini baterainya seri, lampunya seri. Nah, sementara ini sebenarnya kalau Pak Guru ini campuran ya, bukan paralel, tapi yang ini campuran. Kenapa Pak Guru bilang campuran? Yang pertama di sini ada cabang, yang kedua di sini ada yang berderet ya, jadi ini campuran. Nah, baterainya pun di sini seri, tetapi di sini ada cabang. Nah, itu yang menyebabkan menurut Pak Guru ini adalah campuran, bukan paralel. Jangan sampai salah ya, adik. Nah, tetapi kalau tergantung nanti pertanyaannya. Nah, perhatikan lingkaran di sini. Perhatikan misalnya lampunya gitu saja. Atau baterainya, perhatikan baterainya. Nah, baterai tersebut menggunakan rangkaian apa ya, anak-anak? Seri sudah jelas ya. Tapi kalau serangkaian keseluruhan ini adalah campuran, tidak bisa kita katakan paralel meskipun ada cabang. Tinggal lihat di sini ada lampunya yang berderet ya, baterainya juga berderet ya. Jadi ada serinya iya, ada paralelnya iya, jadi dia campuran. Nah, kemudian kalau yang begini baru dia disebut dengan paralel ya. Nah, ada campur-campur di sini, nah ada berderet lagi, nah ada hal lain lagi ya. Memang bercabang aja dia ya. Nah, seperti itu, paham ya adik-adik ya. Nah, baik. Kalau kalian mau lihat bagaimana bentuk nyatanya dari rangkaian paralel, nah ini dia. Oh, ini campuran ya. Kenapa Pak Guru bisa bilang campuran? Di sini lampunya ada yang berderet. Oh benar, rangkaian listrik kombinasi seri dan paralel. Ya seperti itu. Nah, yang ini murni paralel ya. Nah, untuk lampu ya, paralel menggunakan 2 lampu. Jadi mungkin di sini rangkaian listrik paralel dilihat dari lampunya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi yang dibuat teman-teman kita. Kita lihat yang ini. Ayo, yang ini rangkaian apa ya? Ini adalah rangkaian paralel ya, dilihat dari lampunya ya. Karena kadang-kadang ada guru yang melihat dari sisi baterainya ya. Nah, sekarang kita paham ya untuk rangkaian listrik ya. Kita ulangi mulai dari pengertian rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah rangkaian atau alur tempat mengalirnya arus listrik. Nah, kemudian komponen listrik itu ada 3. Yang pertama ada sumbernya, ada baterai, ada lampu, ada kabel. Nah, kemudian kalau mau menambahkan saklar juga boleh. Kemudian jenis-jenis rangkaian listrik ada 3.
logika. Ada seri, ada paralel, ada campuran. Baik, sudah paham semuanya? Begitu, Pak Guru akhiri sampai di sini videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.